Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, Bapak banggakan, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah Ramadan pada tahun ini dengan penuh kegembiraan, penuh semangat, karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan yang kita nanti-nantikan sejak 11 bulan yang lalu. Anak-anakku, sebelum Bapak mulai materi akan kita sajikan, mari kita ucapkan jargon rihlah Ramadan tahun ini. Ramadanku meraih surga bersama keluarga, tetap semangat, Allahu Akbar. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, di tengah kondisi yang serba keterbatasan, mari kita jadikan keterbatasan itu sebagai peluang dan kekuatan untuk kita taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Ini sesuai dengan materi yang akan disajikan tentang keutamaan tadarus Al-Quran. Apa itu tadarus? Tadarus adalah membaca, mengkaji, memahami Al-Quran, yang ujung-ujungnya kita dapat melaksanakan apa yang ada dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, yang kita yakini bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat muslim minad dunya ilal akhirah. Mengapa Al-Quran perlu kita baca? Rasulullah pernah bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kamu semua Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Maka akan datang Al-Quran pada hari kiamat, memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Begitu beruntung bagi kita yang sering dan selalu serta senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, dengan membaca Al-Quran Allah janjikan pahala yang luar biasa. Rasul pernah bersabda, alladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'a sabratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Quran wa yata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajrani. Orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka nanti akan bersama-sama dengan para malaikat yang mulia lagi taat. Bagi yang tidak mahir dan susah payah membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kemudian perumpamaan bagi orang yang membaca Al-Quran dan tidak membaca Al-Quran, Rasul sebutkan perumpamaan orang yang membaca Al-Quran. Orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah laksana utrujah yang baunya harum dan rasanya enak. Kemudian perumpamaan bagi orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, laksana buah kurma yang tidak ada baunya tapi rasanya enak. Sedangkan perumpamaan bagi orang-orang munafik yang membaca Al-Quran seperti bunga yang baunya harum tapi rasanya pahit. Dan bagi orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, maka ia ibarat hamdhalah yang tidak berbau dan pahit rasanya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Kemudian begitu banyak kebaikan yang akan kita dapatkan manakala kita sering membaca Al-Quran. Rasul pernah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka baginya mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan 1 kebaikan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasul, tidak aku katakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tetapi alif 1 huruf,
lam satu huruf dan mim satu huruf. Kita bayangkan 3 kata saja, 3 huruf saja yang kita baca dalam Al-Quran akan mendapatkan 3 kemudian dikali 10, 30 kebaikan. Begitu banyak dan luar biasanya pahala yang kita dapat dan kebaikan yang kita peroleh manakala kita sering membaca Al-Quran. Bayangkan kalau kita membaca minimal 1 juz saja dalam bulan Ramadan, berapa ribu bahkan juta kebaikan yang akan kita dapatkan. Anak-anakku yang Bapak banggakan, bagaimana caranya membaca Al-Quran yang baik? Ada tuntunannya tentunya, yaitu dengan membaca secara perlahan atau tartil, sebagaimana firman Allah, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran secara tartil, yakni tidak terburu-buru, terpenuhi semua hak huruf dan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Dan yang terakhir, bagaimana kita mempelajari Al-Quran dengan penuh motivasi, tersemangati dalam membaca Al-Quran. Maka kita lakukan halaqah, kumpulan kecil-kecil untuk saling mengingatkan manakala ada yang salah. Itu namanya tadarus Al-Quran secara kelompok. Janji Allah dan Rasulnya, wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah, yang terutama wa dzakkaruhumullahu fi man 'indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah seraya membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, kecuali turun ketenangan atas mereka dan diliputi rahmat oleh Allah, dikerumuni para malaikat dan disebut-sebut oleh Allah kepada para malaikat di hadapannya. Begitu banyak dan luar biasanya manakala kita rajin membaca Al-Quran, rajin terus Al-Quran, maka banyak keberkahan yang akan kita peroleh. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.